pembahasan manfaat silaturahmi ya kan. Ini part 2 ya. Nah, yang kedua ya, karena kalau di bagian pertama itu gua banyak cerita, orang juga akan bosen. Karena biasanya orang lebih lama untuk nonton itu kalau temanya hiburan ya. Makanya gue sengaja sih bikin konsep Rumah Menghayal tuh ada lagu juga, ada bercanda juga di situ sama teman-teman gue ya, teman-teman konten gue ya. Karena hidup tuh nggak harus serius terus gitu kan, harus ada freshnya juga, kita juga harus bercanda juga, bercanda yang wajar ya sama teman-teman dekat kita, sama sahabat-sahabat kita, harus itu. Jangan terlalu 100% hidup serius terus, jangan. Karena Nabi Muhammad pun suka sama orang-orang yang lucu gitu kan, suka bercanda yang wajar lah, bercanda ya sama orang yang lucu tuh dia suka. Bahkan ada risalah juga Nabi Muhammad tertawa gitu kan, karena tingkah lakunya sahabatnya yang bernama Nur Aiman itu membuat dia terhibur. Jadi nggak kaku, konsep agama tuh nggak kaku sebenarnya. Yang penting kita bawanya dengan benar aja. Ada kalanya kita harus serius, ada kalanya kita harus santai. Karena kan kita sekolah belajar, di situ ada istilah hubungan bilateral, hubungan internasional, hubungan domestik juga ada istilah juga hubungan multilateral gitu kan. Ada juga kata relasi ya kan. Itu kan biasanya dipakai tuh korelasi kalau nggak salah tuh di pendidikan matematika tuh waktu sekolah ya. Relasi itu kan hubungan A dan B, enggak X bisa ada tanda panah tuh Y gitu kan. Gue lupa tuh di sekolah SMP nggak salah. Sama kayak hubungan bilateral kan, itu kan dua negara ya, hubungan dua negara. Kalau udah multilateral berarti lebih dari dua negara tuh. Itu kalau menurut gue tuh silaturahmi yang universal ya, silaturahmi yang konteksnya antara kerajaan dan kerajaan, negara dan negara gitu kan. Ya silaturahmi itu kan bukan cuman, kalau yang gue baca risalah Nabi, silaturahmi itu bukan cuman antara saudara dan saudara, adik dan kakak ya kan, bukan, atau seorang lelaki dan perempuan menjalin silaturahmi dengan ikatan pernikahan, bukan cuma itu. Di luar dari itu pun suatu bentuk silaturahmi, ajaran dari Nabi juga bahwa bersilaturahmi kepada saudara, kepada teman, dan kepada orang lain, menjalin silaturahmi. Karena dari yang pertama itu gue udah jelasin bahwa manfaat silaturahmi itu banyak banget. Ya itulah seperti negara ke negara ya, hubungan negara. Misalkan Indonesia sama China, Indonesia sama Singapura, Indonesia sama Amerika bahkan, itu kan ada hubungan politik di situ. Itu hubungan bilateral itu atau hubungan multilateral gitu kan, itu kan untuk saling menjaga keamanan. Bagaimana nih masing-masing negara mempunyai komitmen untuk saling bekerja sama dari segi ekonomi, bekerja sama dari segi politik, bekerja sama dari segi keamanan, dan mungkin juga bisa jadi bekerja sama dari segi budaya ya kan, budaya pendidikan. Kita bisa pertukaran pelajar ya. Di Indonesia mungkin ada pelajar atau seorang pelajar yang dapat beasiswa yang dia bisa melanjutkan ke universitas di Amerika. Negara Amerika juga sekolah di Indonesia kan banyak.
Dan itu gue sering temuin karena kebetulan gue sering ketemu juga di salah satu universitas di Indonesia. Ada orang-orang luar, orang Jerman, orang Australia, Inggris, gue lupa itu. Jerman yang gue ingat tuh, dia tuh dari sana belajar ke Indonesia. Itu kan manfaat silaturahmi sebetulnya. Karena kalau kita pelajari maksud dari silaturahmi, kita berpikir yang lebih cerdas ya, maksudnya itu terbuka ya, open minded kita ya. Mindset kita tuh harus benar-benar bijaksana lah. Sesuatu yang berhubungan antara A dan B atau C dan D itu sebenarnya itu adalah silaturahmi, hubungan, relasi. Karena kalau antara hubungan ini intens dan terjalin dengan bagus ya, di situ ada simpati, ada empati, di antara ada connection yang baik lah ya, ada empati dan ada simpati di antara mereka, itu akan terjalin hubungan yang baik, yang positif. Dengan arti masing-masing individu atau masing-masing negara ini akan saling menguntungkan jadinya. Ya, contoh saja misalkan ada dari segi ekonomi, di negara kita kaya akan sumber daya alam, di negara lain membutuhkan sumber daya alam kita, dan mungkin kita membutuhkan teknologi dari negara lain. Seperti itu. Jadi ada ada timbal balik lah, ada saling menguntungkan di situ. Kita juga, negara Indonesia memerlukan juga produk-produk yang ada di luar sana yang kita nggak punya. Orang luar pun sama, dia membutuhkan juga produk-produk yang ada di kita. Makanya coba renungkan deh, kenapa di dalam negara-negara wilayah nggak semuanya sama. Indonesia mungkin terkenal alamnya, sumber daya alam, tapi minyaknya kan tidak banyak. Di Timur Tengah banyak minyak, dia tidak punya sumber daya alam. Nah, orang luar, mungkin orang Jerman, orang Eropa sana, dia mungkin dikasih kehebatan dari segi teknologi, ya kan? Tapi dia tidak punya sumber daya alam, dan itu yang punya sumber daya minyak. Dia membutuhkan Timur Tengah untuk mensuplai, atau dia membeli ya, bekerjasama itu mensuplai minyaknya untuk, ya banyak lah yang manfaat dari minyak itu ya, bisa untuk kendaraan dan lain-lain ya. Nah, kalau gua berpikir bahwa memang itu Tuhan sengaja membuat seperti itu. Supaya apa? Supaya semua manusia ini adalah saling ketergantungan satu sama lain. Dan karena mereka saling ketergantungan satu sama lain, makanya di situ mereka harus bersilaturahmi, menjalin hubungan satu sama lain untuk bekerja sama atau untuk bertukar suatu produk. Cuma kadang-kadang kan manusia nggak begitu. Kadang-kadang manusia tuh wilayahnya nggak punya sesuatu, ya kan? Misalkan negara A nggak punya sesuatu. Banyak kasusnya sebenarnya di tahun-tahun sebelum kita ya. Kita di situ kan ada sejarah ya, kenapa ada perang dunia pertama, kedua. Bisa terjadi juga itu karena perebutan produk sebenarnya. Produk yang tidak dipunyai di negara lain. Dia ingin mendapatkan suatu wilayah yang lebih sejahtera alamnya atau apa, kan bisa terjadi. Karena manusia kan memang kalau udah sifat serakahnya itu udah timbul, itu bahaya manusia itu. Bahkan manusia itu ada istilahnya bisa lebih kejam daripada binatang. Ada istilah itu karena akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan yang dia inginkan. Ya, terjadi perang karena saling berebutan di situ. Ya sama aja seperti negara Indonesia dulu ya, pada zaman penjajahan dulu kan. Itu karena apa kita bisa dijajah? Karena kan negara lain
tidak mempunyai sesuatu yang ada di negara kita, hingga negara kita Indonesia ingin direbut, ingin diambil. Tapi dengan beriringnya zaman ke zaman, akhirnya kerjasama ekonomi, kerjasama politik, itulah ada istilah hubungan bilateral, hubungan multilateral. Sebenarnya itu hubungan-hubungan itu untuk mendapatkan atau berbarter ya, barter sesuatu yang tidak dipunyai negara tersebut. Negara A tidak mempunyai produk, tidak punya produk yang ada di negara B, negara B tidak punya produk yang ada di negara A, seperti itu. Jadi mereka saling barter sebenarnya, awal mulanya lah. Karena dasarnya manusia tuh kayak gitu sebenarnya. Dasarnya manusia tuh sifat dasarnya ya, akan dekat itu kalau ada kepentingan. Itu sifat dasarnya manusia itu. Sebenarnya tidak bagus memang, tapi itu kan sifat dasarnya ya. Negatifnya manusia kebanyakan kayak gitu ya. Mereka tuh dekat jika ada kepentingan satu sama lain. Jika tidak ada kepentingan, kita nggak boleh menutup mata lah ya. Dan itu udah sering kita tahu ya, bahwa segala sesuatu itu pasti ada saling kepentingan, makanya ada kedekatan. Sama juga kayak kita menjalin hubungan berteman, menjalin hubungan persaudaraan, itu ada kadang-kalanya jika ada salah satu yang kepentingannya itu kurang diperhatikan. Biasanya nih, karena kan gua berbicara ini realistis ya. Kalau gua realistis, gua tidak dengan teori, karena gue tidak bicara dengan konteks buku-buku, tidak. Kita boleh membaca buku seperti konten-konten gue sebelumnya, tapi jangan terbelenggu oleh teori-teori buku-buku tersebut. Kita ciptakan suatu teori, atau kita ciptakan suatu pengetahuan, atau kita ciptakan suatu argumentasi atau pendapat kita yang positif, tapi ya bukan yang negatif ya. Kita harus berusaha memberikan pendapat itu yang positif, mengarah ke hal-hal yang positif. Dan karena perjalanan waktu dalam kehidupan yang akhirnya membuat gue mempunyai pengalaman sering berinteraksi di komunitas tinggal gue, berinteraksi di komunitas pekerjaan, berinteraksi di dunia yang luas ini ya. Gue tinggal di pulau A, pulau B, pulau C. Rata-rata jika ada konflik tapi ini adalah konflik secara lisan ya, itu karena ada salah satu individu yang merasa bahwa individu yang lain yang dekat dengan dia itu lebih mementingkan kepentingannya sendiri dibanding kepentingan dia juga tidak diperhatikan. Nah, akhirnya dua individu ini yang saling mengenal, hubungan silaturahminya akhirnya menjadi lebih renggang ya, atau bisa dibilang akhirnya menjadi seperti tidak saling mengenal atau tidak mau saling mengenal gitu kan. Dan dikarenakan kedua individu ini gue kenal gitu kan, gue mencoba untuk menetralisir suasana untuk mereka tetap terjalin hubungan silaturahminya. Karena gue ingat kata seseorang yang kebetulan mengajarkan gue dari tata cara beragama ya, dan juga dari buku-buku juga, bahwa kita mempunyai kewajiban jika kita melihat di situ, kecuali kita nggak ada ya, atau kita tidak mengenal, mungkin kita tidak mempunyai kewajiban. Kita tidak mengenal seseorang yang sedang bertikai gitu, kita mungkin tidak mempunyai kewajiban di situ. Tapi kalau kita mengenal dan orang tersebut, 2 orang tersebut atau 3 orang tersebut ada pertikaian atau ada permusuhan ya, tapi permusuhan ini bukan berarti
fisik ya, bukan ya. Kita punya kewajiban untuk bisa menyambungkan lagi tali silaturahmi mereka, karena itu pahala lebih besar, karena itu bagus banget buat kita. Dan itu bukan sebenarnya bukan cuma pahala yang kita dapat. Memang kita nggak boleh pamrih ya, tapi ini kan manfaat yang gue lagi bicarakan, manfaatnya bukan cuma pahala aja yang kita dapat jika kita mempersatukan atau menyatukan yang sedang putus nih tali silaturahmi. Itu rezeki kita juga bagus, rezeki kita juga bagus. Makanya ada istilah tuh ya, di orang-orang tua dulu ya, mereka tuh senang banget tuh. Gue juga ngalamin, gue tuh dijodoh-jodohin tuh zaman muda lah gitu ya, jodohin. Karena menurut mereka, jika mereka bisa menyatukan perjodohan tersebut, murni dari dia gitu kan, murni ya, mereka tuh punya pahala gitu. Mereka tuh punya rezeki buat dia. Tapi itu tidak bisa disalahkan, karena memang gue pernah mendengar dan membaca bahwa Tuhan gak suka gitu pemutusan, ada yang namanya Tuhan gak suka yang namanya memutuskan silaturahmi, tapi Tuhan suka jika ada yang menyatukan silaturahmi. Nah, makanya jika percaya dengan Tuhan, percaya dengan hari akhir nanti, ya kan, kita diharuskan untuk menjalin tali silaturahmi, diharuskan, itu diwajibkan. Coba aja jika misalkan ini nyambung juga nih, coba nih, kalau menurut gue nih nyambung. Dan memang sorry to say ya, gue tuh memang gue memang sengaja bikin konsep kayak begini, konsep dalam arti konsep untuk gue bicara, konsep untuk membuat konten yang mudah-mudahan ya konten kebaikan lah ya, inovasi buat semua orang. Gue nggak punya konsep atau tulisan yang gue hafal atau gimana yang untuk tiba-tiba gue langsung buat konten, buat video. Sebelumnya gue udah bikin redaksinya gitu. Sengaja gue memang dadakan seperti ini. Selagi gue mau, gue buat video. Selagi gue mau, gue buat video. Seperti ini aja. Gue pulang kerja, gue tidur, tiba-tiba gue terbangun. Aku mau coba lah untuk membuat cerita gitu kan, menyambung kembali cerita gue yang kemarin memang sengaja gue bikin bagian pertama, dan sekarang ini bagian kedua gitu. Coba lo bayangin, pasti anggap ya kan, yang bisa aja kan ya, yang nonton gue ini kebetulan memang seusia gue, atau ada juga yang mungkin lebih muda, atau juga bisa juga ada yang memang lebih ngerti sejarah, karena gue nggak terlalu ngerti sejarah ya, tapi gue suka baca sejarah. Tapi kadang-kadang kan dengan batasnya usia dan banyak banget rutinitas pekerjaan dan juga banyaknya kebutuhan yang harus dijalani, kadang lupa kan. Dan kalian lebih tahu daripada gua kan, Nah, dulu Indonesia belum bersatu. Jadi silaturahmi itu masih antara keluarga dan keluarga. Keluarga ini gua anggap adalah kerajaan dan kerajaan. Satu kerajaan ini dia mempunyai silaturahmi di kerajaan ini. Contoh misalkan Majapahit gitu, ada kerajaan Siliwangi segala macam. Nah, masih dalam satu kerajaan masing-masing kan. Datanglah Belanda kan. Belanda menjajah kita nih, Indonesia. Menjajah kita. Nah, dikarenakan adanya hubungan silaturahmi antara Jawa, Sumatera, Kalimantan, kan, ada Irian, dulu Irian ya, Papua, semua kita bersatu. Yang akhirnya Sulawesi termasuk juga ya. Nah, akhirnya kita bisa merebut negara kita, mempertahankan negara kita hingga akhirnya kita bisa merdeka. Itu karena apa? Itu karena silaturahmi. Silaturahmi itu kan orang bersatu. Sebenarnya konsepnya silaturahmi juga, orang bersatu. Jika tidak ada silaturahmi, nggak akan bersatu. Ya contoh aja misalkan,
saya belum kenal kalian, saya nggak bisa bersatu, nggak bisa bersatu. Tapi kalau saya kenal kalian, saya bisa bersatu, menjadi suatu kelompok komunitas. Tuhan itu maha kuasa, makanya disebut Tuhan. Tuhan tuh maha tahu, maka disebut Tuhan. Dan Tuhan pun maha pengasih dan penyayang, maka disebut Tuhan. Makanya karena Tuhan maha pengasih dan penyayang, manusia harus bisa memberikan kasih sayang kepada sesamanya, walaupun manusia itu mempunyai kelemahan ya, tetapi sifat-sifat dasar, sifat-sifatnya Tuhan itu harus kita renungkan, harus kita praktekkan di dalam kehidupan di dunia ini. Itulah konsep silaturahmi ya. Bahwa kita harus menjaga tali silaturahmi kepada semua manusia, bukan hanya kepada keluarga, bukan hanya kepada saudara-saudara kita, bukan hanya kepada teman-teman kita yang kita kenal sekarang, tetapi kepada siapapun kita menjalin silaturahmi. Karena Tuhan pasti punya maksud ya. Kita disuruh menjalin silaturahmi dan menjaga tali silaturahmi itu untuk memperkokoh kita, menguatkan kita di dalam hidup di dunia ini ya. Karena itu mempengaruhi semuanya. Rezeki juga ada di silaturahmi, kesehatan juga, perlindungan juga ada di silaturahmi. Perlindungan ini dalam arti kan keamanan. Jika kita mempunyai hubungan silaturahmi yang banyak, kita akan lebih kuat. Kita punya kelompok yang kuat. Jadi jika kita sedang mendapatkan musibah atau kita mendapatkan sesuatu yang membahayakan kita punya kelompok silaturahmi ini yang bisa membantu kita ya, silaturahmi. Nah makanya ibadah itu kan harus harus istilahnya harus berjamaah ya, itu karena itu suatu anjuran Tuhan secara tidak langsung ya, untuk bersatu, untuk saling bersatu, untuk saling bersilaturahmi, atau untuk saling bersama-sama. Karena di dalam kebersamaan pasti akan kenyamanan, pasti akan ada kebahagiaan, dan pasti akan ada pertolongan. Makanya jika orang gini aja, gampang, simpel sebenarnya, simpel banget. Ini ilmu dunia, ilmu silaturahmi yang kadang-kadang dianggapnya ilmu dunia gitu kan. Dalam arti ilmu dunia itu ilmu modern lah ya, yang orang beranggapan ini bukannya ilmu agama gitu. Makanya kan kalau orang sekolah, sepintar-pintar orang sekolah ya, tapi dia tidak mempunyai network gitu kan, nggak punya link gitu kan, banyak link lah, banyak teman segala macam, koneksi banyak ya, itu paling 30% dia bisa sukses, 30% dia bisa aman hidup atau mempunyai bisnis atau mempunyai kerjaan ya. Tetapi orang atau anak remaja pada waktu sekolah nih, dia sudah membangun relasi, membangun network yang bagus, atau dia menjalin teman itu dengan baik, teman antar sekolah, teman di lingkungan lain dia jalin dengan baik, itu kan network ya, link ya. Dia biasanya nanti pada saat dia sudah siap untuk bekerja atau menjalankan bisnis, biasanya itu orang-orang kayak gitu tuh sukses biasanya. Dan gue sering mendapatkan teman yang seperti itu di hidupnya sukses, karena linknya dia banyak. Jadi jika ada dia apapun yang dibutuhkan dalam segi bisnis dia tahu dan itu mudah, cepat jadinya. Bahkan dia punya link bisa hampir di seluruh kota di Indonesia ini dia punya linknya. Jadi menurut gue sih,
belajar semampunya. Kalau untuk anak-anak sekarang ya, belajar semampunya, tetapi lu perbanyaklah atau lu lu jagalah link lu tuh, relasi lu saat lu sekolah, saat sekolah SMA, sekolah di SMP lah, di SMP lah, lu jaga sahabat-sahabat lu. SMA juga lu jaga, sampai kuliah juga lu jaga di situ. Dari sekolah lu jaga lah tuh, lu jaga, lu menjalin relasi, lu menjalin koneksi antara pertemanan di generasi lu gitu kan, lu jaga di situ. Nanti lu akan lihat hasilnya di nanti lu akan lihat hasilnya dia yang akan datang. Begitu lu ada di dunia bisnis, begitu lu udah ada di dunia pekerjaan, lu pasti dengan mudah menjalankan pekerjaan atau menjalankan bisnis karena link lu banyak, karena koneksi lu banyak, karena relasi lu banyak. Dan di saat lu pun mungkin gak dapat kerja, lu akan mudah mendapat informasi pekerjaan atau informasi suatu bisnis karena lu punya relasi yang banyak dan lu punya link yang banyak. Di situ lu pasti ada komunikasi kan, dan banyak informasi nanti yang akan lu dapat, sehingga di saat lu nggak ada pekerjaan lu pasti akan cepat dapat kerja. Tapi orang yang pintar biasanya di kehidupan nyata pada saat sekolah, tapi dia tidak menjaga link pertemanan di komunitasnya, karena dia agak individualis ya mungkin ya, tapi dia cerdas dalam teori itu, dia individualis. Itu biasanya yang gue tahu di dalam kehidupan nyata itu banyak kegagalan mereka, dan gue pernah gue tuh orangnya mencoba ya, dan gue mau coba itu. Gue nggak terlalu banyak atau dalam hal pelajaran loh ya. Dalam SMA, SMP, SMA gue agak cuek belajar, tapi gue pengen kenal sama siapapun aja, dan itu benar itu akhirnya terjadi. Gue dimanapun ada pada saat itu, gue jauh dari, gue nggak tinggal sama orang tua gitu ya, hidup gue nggak lapar karena di situ ada relasi. Gue banyak relasi yang di situ bisa memberikan gue gimana cara gue mendapatkan uang, gimana caranya gue bisa bertahan hidup untuk makan dan segala macam gitu. Nah itu karena apa? Karena hubungan pertemanan itu kan, hubungan relasi itu kan, yang pada intinya garis merahnya adalah hubungan silaturahmi. Yang gue menjalin hubungan silaturahmi kepada siapapun pada saat itu. Lalu sekarang keterbatasannya karena gue udah punya keluarga ya, jadi gue nggak seenaknya untuk pergi kemana-mana gitu kan, nggak ya. Paling yang gue jaga lewat, karena udah modern ya, bisa lewat handphone, jaganya lewat itu aja. Jadi intinya benang merahnya adalah jangan pernah memutus hubungan silaturahmi seenaknya, jangan pernah, karena Tuhan gak suka. Dan jalinlah silaturahmi atau relasi sebanyak-banyaknya. Jika ingin mempunyai kesuksesan dalam hidup ya, jalinlah silaturahmi. Ya sama aja, misalkan yang nonton gue adalah YouTube creator ya, atau apa, seorang mungkin yang nonton gue, mungkin ada sebagian yang nonton video gue adalah seorang YouTuber ya. Mereka pun pasti dari awal itu juga membangun relasi. Jika tidak punya relasi, konten-kontennya tuh akan sulit untuk ditonton sama orang lain. Nah makanya relasi atau hubungan silaturahmi itu sangat penting, maka harus dijaga. Siapapun kita, siapapun lawan komunikasi kita saling menghargai apa yang dia butuh, apa yang kita butuh, saling sharing lah di situ. Karena kesuksesan itu bisa terjalin karena saling bantu.
Jadi apapun yang apapun yang apapun kesuksesan yang kita raih, semuanya terjalin karena hubungan silaturahmi, hubungan relasi. Karena jika tidak ada itu, kita semua tidak akan bisa sukses. Begitupun seorang YouTuber, dia harus menjalin relasi dengan baik sehingga dia bisa dikenal ke seluruh masyarakat ya, bisa dikenal sama orang lain. Oke, itu aja mungkin konten gua kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jika ada kekurangan mohon maaf. Salam loyal.